Selamat siang semuanya. Ya, kita lanjut materi kita tentang pronoun, tetapi ini disebut dengan indefinite pronoun. In artinya tidak, definite tentu berarti tidak tentu. Tidak jelas merujuk ke siapa. Ya. Jadi kalau untuk indefinite pronoun bisa untuk people, orang, ada nanti one atau body di belakangnya, someone, anyone, no one disingkat dengan none, everyone. Somebody, anybody, nobody, everybody. Ini sama ya pengertiannya ya. Seorang, seseorang, tak seorang pun, setiap orang. Ada 3 nanti. Untuk tempat, ini di belakangnya ada where. Somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Ya, yang pertama people, yang kedua tempat, yang ketiga itu benda. Ada thing-nya nanti. Something, anything, nothing, everything. Oke, mayoritas yang disebut dengan indefinite pronoun itu adalah merujuk ke bukan, maksudnya tidak tentu orangnya siapa, ya. Oke. Seseorang, nah seseorang belum pasti siapa. Sesuatu tempat, ya, berarti tidak tahu di mana tempatnya. Sesuatu berarti bendanya belum tahu. Jadi istilahnya indefinite pronoun itu adalah tidak jelas merujuk ke siapa, tidak merujuk ke orang yang khusus atau tempat yang khusus atau benda yang khusus. Oke, ya. Kita lihat dulu penggunaannya. Oke, someone dengan somebody itu sama ya. Jadi cuma diganti one dengan body, artinya seseorang juga. Oke, anyone, anybody, ya, siapapun, ya. No one atau nobody, tak seorang pun. Everyone atau pribadi, setiap orang. Oke, kita jelaskan. Saya mau menjelaskan dulu sebelum kita buatkan contoh penggunaannya. No one atau nobody itu bisa sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, tak seorang pun datang ke pesta itu tadi malam. No one came to the party last night. Oke. Tak seorang pun saya melihat tak seorang pun ada di sana. I saw nobody there last night. Oke. Ya, jadi bisa subjek, bisa predicate. Oke. Nah, someone dengan somebody, kalau ingat penggunaan kata some ketika kita mempelajari determiner kemarin, some itu dimasukkan ke dalam kalimat positive. Mayoritas kata someone atau somebody itu merujuk ke kalimat positif. Tidak ada not di situ, ya. Oke, contohnya I love someone. I need someone. Ya. She needs somebody to help her. Okay. He needs someone to accompany him too. Okay. Nah, positive sentence atau request atau offer. Namanya juga request atau offer, berarti menawarkan. Ya. Oke, contohnya kamu butuh seseorang membantu kamu. Request atau offer itu kita melihat situasinya bahwasanya jawabannya, jawaban pertanyaan kita, jawaban atas tawaran kita itu 90% ya, karena lihat apa kondisinya atau situasinya. Misalkan contohnya orang lagi sibuk, and then banyak pekerjaannya, and then kamu berpikir dia butuh bantuan, terus kamu menawarkan, ya. Do you need someone to help you? Do you need somebody to help you? Okay. Jadi itu menggunakan someone atau somebody, ya. Oke. Anyone atau nobody, lihat pemakaian kata any. Any itu dipakai untuk kalimat interrogative dan negative. Interrogative gini. Pertanyaan kita pakai anyone atau anybody karena kita belum tahu apakah orang itu membutuhkan seseorang, ya. Kalau di request tadi kita melihat kondisinya dia butuh orang lain atau seseorang. Nah, kalau di sini
Kita hanya bertanya. Contohnya yang sering dipakai, anybody home? Ada orang di rumah, karena kita belum tahu ada orang atau tidak di rumah. Jadi is there anybody home? Nah, oke. Kalau pertanyaan itu, kalau negatif contohnya I don't need anyone. Saya tidak butuh seseorang. Ya. Oke. Jadi ini interrogatif dan negatif. Kalimat negatif dan pertanyaan. Negative feeling contohnya gini. Negative feeling. Saya hampir tidak mengenal satu orang pun di sana. I hardly know anybody there. Ya, saya hampir tidak mengenal. I hardly di situ artinya hampir tidak. Ya, I hardly know anybody there. Hardly dengan no, tidak ada memang not di situ, tapi pernyataannya itu feelingnya rasanya negatif. Ya, saya hampir tidak mengenal satu orang pun di sana. I hardly know anybody there. Oke. Nah, diikuti oleh kata if. Nah, penggunaan anyone dan anybody ini banyak ya. Yang pertama untuk kalimat pertanyaan, ya. Do you need anybody? Ya. Is there anybody home? Nah, kalau negatif itu I don't need anyone here. Ya. She doesn't need anybody to accompany her. Itu kalimat negatif. Kalau negatif feeling tadi tidak ada not-notnya, tapi rasanya, karena ada, kalau dalam bahasa Inggris ada hardly, itu hampir tidak maksudnya. I hardly know artinya hampir tidak mengenal. I hardly know anybody here. Saya hampir tidak mengenal satu orang pun di sini. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir itu kalau anybody, anyone diikuti oleh kata if. Kalau satu orang pun tidak masuk, kita tidak akan belajar. If anyone doesn't come on the D-Day, pada hari H, we will not study in the classroom. If anybody needs, kalau siapapun, jika ada seorang pun membutuhkan bantuan, please jangan sungkan-sungkan telepon saya. If anybody needs help, please do not hesitate to contact me. Ya, jadi itu artinya if jika siapapun. Nah, ya, oke. Jadi anyone dan anybody sudah paham ya. Everybody and everyone maksudnya all of the people. Artinya kalau ini dipakai memang semua kalimat bisa positif, negatif, dan pertanyaan. Kalau kita merujuk ke setiap orang, semua orang. Oke. Contohnya gini. Everybody in this room needs a help from you. Ya. Oke. Our teacher loves everyone in this room. Ya. Jadi everyone itu bisa merujuk ke siapapun, tapi maksudnya semuanya. Oke, all of the people, setiap orang maksudnya. Ya, everybody must have a dictionary. Setiap orang harus memiliki kamus. Jadi maksudnya inklusif dia ya. Semua ya, including di dalam. Itu namanya inclusive, all, every ya. Oke. Jadi inilah penggunaan none, nobody, someone atau somebody, anyone atau anybody, everybody. Kita buatkan contoh satu-satu biar lebih paham ya. Nah, untuk tadi someone dengan somebody dipakai untuk kalimat positive atau bisa menawarkan bantuan. Oke, yang pertama she needs someone to accompany
her. Ya. Dia butuh seseorang. Lihat di sini kalimatnya positif karena tidak ada not di sini. Lihat, ya. She needs someone, ya. She needs someone. Ini kalimatnya positif. Oke. Someone atau somebody sama ya. Oke. Anyone tadi dipakai untuk pertanyaan atau kalimat negatif. Okay. Ada orang nggak? Is there anybody home? Ada orang nggak di rumah? Ini kalimat pertanyaan ya. Oke, makanya kita pakai any di sini. Oke, dan yang kedua dia negatif ya. They do not need anyone come. They do not need anyone to come here. Mereka tidak perlu siapapun, seseorang pun datang ke sana. Lihat di sini kalimatnya negatif karena di sini ada not. Oke. Ya, kalimatnya interrogative karena ini adalah sebuah pertanyaan. Oke. Apakah ada orang di rumah? Kenapa pakai anybody? Karena kita belum tahu ada orangnya atau enggak. Makanya kita menanyakan. Pakailah any untuk pertanyaan. They do not need anyone. Ini untuk kalimat negatif. Karena di sini ada not, kita pakai. Mereka tidak membutuhkan seorang pun untuk datang ke sana. Ya. Jadi tidak membutuhkan seseorang untuk datang ke sana. Ya. Oke. Any tadi itu dipakai untuk if juga ya. If jika, if anyone needs some help, please call me. Okay. Jika seseorang membutuhkan, nah, jadi kata if diikuti oleh anyone, bukan someone ya. Karena kita kan masih belum tahu. Jadi if di sini ini sama dengan meaningnya dengan pertanyaan. Is there anybody home? Ada orang nggak di rumah? Kita bertanya karena misalkan kita ketok, kita belum tahu ada orang di rumah atau enggak, makanya kita anybody. Oke, if anyone karena kita masih if jika masih bertanya-tanya, jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, makanya kita pakai anyone. Oke, if anyone needs some help, please call me. Oke. Ya. Itu untuk any. Terus tadi ada no one atau nobody ya. No one atau nobody sudah ya. Biar kita hapus, diperhatikan dulu. Boleh nanti sebelum di screenshot sebelum lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, saya hapus ya. Ini contoh untuk pakai somebody atau someone. Ini yang pakai anybody, anyone ya, anyone sama ya. Oke, kita lanjut ke no one atau nobody. No one atau nobody meaningnya sebenarnya itu sudah negatif ya. Jadi kadang-kadang kita tidak memperhatikan bahwasanya di kata no itu artinya not ya, not one, nobody ya. Oke, saya buatkan contoh. There is nobody at the room. Ya. Lihat di sini, ini meskipun di sini tidak ada not, nobody di sini ini meaningnya sudah negatif ya. Jadi tidak ada seorang pun yang ada di ruangan itu ya. Oke.
ini sebagai objek, ya, sebagai subjek. Contohnya none, ya, none of the students, ya, tak seorang pun dari siswa-siswa itu goes. Oke. Kadang-kadang ini ambigu ya, non students, tapi mayoritas ini di sini plural ya. Pengertiannya plural karena semuanya, tak seorang pun. Jadi no one of the students go out of the classroom, ya. Tak seorang pun artinya semuanya, ya. Tak seorang pun, none of the students, ya. Jadi kadang-kadang ambigu, ini bisa go, bisa goes, tapi mayoritas, ya, in English structure ini masuknya ke plural. Jadi in subject verb agreement, jadi kata kerja yang diikuti oleh subjek none of the students itu adalah kata kerja plural, karena ini masuknya they, semuanya mereka, ya, they, ya, all kan. Jadi all of the students, none of the students go out to the classroom, ya. Oke. Jadi none, nobody itu artinya tak seorang pun, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Oke, nah saya bilang tadi everyone and everybody, everyone and everybody juga sama, tapi mayoritas everyone and everybody di sini, everyone needs money. Setiap orang butuh uang. Nah, jadi di sini dia masuknya singular, ya. She atau he. Makanya di sini needs, ya. Jadi everyone needs money. Setiap orang butuh uang, ya. Everybody wears their uniform. Lihat di sini, setiap orang wears pakai s karena everybody ini boleh she, bisa he, ya. Tapi dia hitungnya satu. Everybody wears their uniform, ya. Setiap orang menggunakan seragam-seragam mereka. Kenapa di sini their? Karena merujuk ke semuanya. Tetapi kalau subjeknya everybody, kata kerja atau to be-nya, kalau kata kerja dia pakai s atau es untuk simple present. Kalau to be nanti dia pakai was, kalau enggak is. Was untuk simple past, is untuk simple present. Tapi kenapa di sini there? Artinya there di sini mereka ya satu-satu. Cuman subjeknya ini yang harus kita perhatikan. Everybody berarti singular, berarti dia wears. Everybody wears their uniform. Setiap orang memakai seragam mereka, ya, wears. Ya. Kalau nanti misalkan kata kerjanya everybody needs, membutuhkan seragam mereka, ya. Atau everybody mencuci seragam mereka, ya. Jadi dia washes, needs, wears. Jadi semuanya pakai s atau es karena subjeknya everybody itu singular. Kalau tadi none of them, ya, bisa singular bisa plural, ya. Tapi kebanyakan dia masuknya ke plural karena none of them artinya semuanya, ya. Oke. Jadi itulah penggunaan indefinite pronoun untuk orang, people. Kalau untuk some, untuk kalimat causative, ya, atau nanti di sini offer atau request, ya, menawarkan, ya. Do you need somebody to help you? Kamu butuh seseorang nggak membantu kamu karena kelihatan kamu banyak kerjaan, gitu, ya. Jadi positive, bisa juga offer atau request, ya. Anyone atau anybody itu tadi banyak bisa diikuti oleh if, dan yang kedua bisa kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Kenapa pakai any? Karena kita belum tahu ada orangnya atau enggak, ya. Is there anybody home? If anybody needs some help, please
Yeah, they don't need anyone to have them. Ya, ya. No one, nobody bisa subjek, bisa objek juga sama seperti ini. Oke, artinya kalau ini someone, kalau ini no one. Ini seseorang, ini tak seorang pun. Seorang tak seorang pun. Ya, sama posisinya bisa subjek, bisa objek. Tapi ini meaningnya sudah negatif. Oke, everyone and everybody artinya all, tapi hitungannya satu ya kalau sebagai subjek ya. Oke. Jadi sampai di sini untuk penjelasan saya mengenai indefinite pronoun for people. Nanti kita lanjut indefinite pronoun for things and places. Yeah. So I'm Gunawan Tambun Sarbu standing here for today to explain about indefinite pronoun, and I do hope this explanation will increase your ability, your English skills, so that you can practice in your daily writing and daily speaking. Thank you so much for today. Have a nice day.